Oke guys, balik lagi Setanggang Channel. Kali ini gue ingin berbagi cerita horor tentang pengalaman gue yang real saat gue ngojol di malam hari. Tapi sebelum itu guys, kalian harus subscribe, like, and share dan komen di bawah ini karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, selamat menikmati mode horor diaktifkan. Langsung aja kita cerita tentang pengalaman mistis gua saat gua ngojol di malam hari. Waktu itu guys, saat gua di Jakarta Timur, gua nggak sebutin daerah tepatnya di mana, pokoknya di Jakarta Timur, jam 2 malam. Oh ya, sebelumnya gue bilangin sama lo semua kalau gue tidak pernah mau untuk terima orderan saat jam 12 malam ke atas sampai pagi. Nggak pernah sama sekali. Tapi tiba-tiba saat jam 2 malam orderan itu masuk guys, tanpa gue nyalain akun gue. Orderan tiba-tiba bisa masuk. Nah, yang order si cewek, ya namanya gue nggak bisa sebutin deh, pokoknya cewek. Akhirnya sebelum gue jemput, gue penasaran gitu loh, kenapa akun gue hidup, padahal gue paling 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 teliti guys. Kalau saat gue pengen tidur itu pasti gue matiin handphone gue, terus gue cas biar pagi-pagi kan bisa, udah saat full gue bisa aktifin untuk online dengan baterai gue yang udah penuh gitu. Nggak tahu kenapa ini tiba-tiba aktif dan dapat orderan. Akhirnya gue sempat bingung 5 menit terdiam gitu untuk melihat orderan itu. Tapi gue berpikir udahlah, daripada nggak diambil karena memang orderan pertama gitu loh. Karena di ojol itu kalau orderan pertama nggak diambil, nanti selanjutnya bakalan anyep guys, nggak dapat terima orderan atau nggak jarang-jarang dapat orderan, nggak bakalan target deh untuk perharinya. Akhirnya gue ambil. Sebelum gue ambil itu gue telepon dulu, kali aja ini order fiktif kan. Gue telepon, memang beneran cewek yang angkat. Cuma gue bilang, Mbak posisi di mana gitu. Dia cuma bilang, saya di depan gang mas, sendirian, cepet ya. Itu hati gue tuh deg-degan. Cuma kalau gue tuh orangnya kalau masalah makhluk seperti itu guys, gue nggak ada merasa takut apa gimana gitu loh. Gue takutnya cuma ini orang jahat apa ini cuma orang yang iseng gitu loh, sama atau gua geng-geng motor yang bergundilan gitu loh, yang sepak, yang konyol lah gitu kan. Akhirnya gue pamitan gitu sama istri, yang gue ngorder dulu ya, nganterin orderan gitu loh. Ini kan memang sih lumayan agak jauh, sekitar 10 kilo atau 11 kilo. Nah saat itu gue memang perasaan gue nggak enak guys, perasaan gue nggak enak. Akhirnya gue chat nih di grup gitu kan, halo siapa aja nih yang masih melek gitu loh. Akhirnya adalah 1 2 orang 3 orang yang respon gitu loh. Terus akhirnya gue bilang kalau gue mau nganterin orang nih ke sanalah, ke Pondok Gede lah gitu loh, Pondok Gede lah. Oh yaudah bang, Hani pantau katanya. Oke, akhirnya gue samperin. Dan saat gue disitu memang sendirian guys, cewek itu sendirian. Saat gue ngeliat mukanya tuh dia nunduk ke bawah kayak gini guys, kan matanya agak lirak-lirik dan pucat. Dan pucat itu gue nggak terlalu gimana ya, karena memang dia cewek oriental gitu ya, agak Chinese gitu. Jadi putih pucatnya itu mungkin karena dia memang orang Chinese atau enggak oriental gitu. Nah mbak ini ya gitu kan, dia cuma ngangguk doang. Akhirnya gue kasih helm, langsung dia naik. Menuju perjalanan is okay guys. Tapi pertengah perjalanan gue nanya lagi, mbak
kalau memang jalur saya salah, saya salah jalan, tolong Mbak ya di apa diarahkan gitu. Tapi apa guys, dia diem sediam-diemnya, tapi gue berasa itu masih ada orang di dalam. Emang gue nggak nempel gitu lagi gue, iya kan, nggak nempel apa, nggak kenal lah, ya kan, nggak touch lah dengan badannya dia saat dia di belakang. Akhirnya saat gue mau nyampe, Mbak udah pengen sampai titik nih, ntar kalau memang udah di tempat Mbak tertuju, Mbak stopin ya. Dia masih diam guys, masih diem sediam-diamnya, jadinya gue udah mulai merinding. Ya kan, gue sebenarnya nggak mau gitu. Gue baru kali ini cerita, dan gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Akhirnya saat gue udah sesuai titik, ya kan, gue paksa untuk berhenti. Mau ini bener, mau ini salah gitu kan, bodoh amat dalam pikiran gue gitu kan. Soalnya gue memang udah perasaan gue udah gak enak banget selama dia naik ke motor gue sampai di tempat tujuan. Gue merasa gak enak banget. Akhirnya apa, gue berhenti dan ternyata orangnya nggak ada guys. Orangnya nggak ada di belakang gue, sampai helm ojol gue itu nggak ada saat yang dipakai dia. Wow, it's amazing guys, ya kan. Di situ gue bakar rokok, nyalain rokok. Itu nyampe tempat tujuan tuh sekitar jam setengah 3, jam 3-an lah guys ya. Belum sepi lah, ada beberapa 1-2 orang karena memang tempat tujuan itu dekat pasar gitu ya kan. Adalah sebagian berapa orang yang lewat karena pasar kan 24 jam. Akhirnya di situ gua ngerokok ya kan. Adalah ojol juga nyamperin gua gitu kan. Bang, mau minjem korek. Bang, ada korek gak? Ada bang. Gue pengen cerita tapi ya udahlah ya kan. Gue gak pengen jadi perasaan gue tuh semakin khawatir, semakin ketar-ketir gitu guys. Akhirnya gue habis rokok, gue bergegas untuk cabut pulang, dan pertengahan jalan nggak tahu kenapa gue pengen balik lagi ke tempat saat gue menjemputnya gitu. Akhirnya sebelum gue ke situ, gue mampir dulu gitu loh ke base camp ojol gue yang di Jakarta Timur, karena memang situ ada sebagian orang yang untuk mantau gue, untuk bilang ya saya thank you lah gitu kan. Dan gue udah balik lagi dengan selamat gitu. Akhirnya saat gue udah ke base camp ojol, gue balik lagi ke tempat jemputnya dia gitu. Dan ternyata gue jemput itu kan dia kan di depan gang gue percis gitu loh guys ya, tapi di samping gang gue percis lah gitu kan, di depan toko. Tapi ada garis polisi guys, garis polisi. Gue itu nggak tahu ya kan, gue kirain itu ada kebakaran apa memang itu ditutup, gue nggak tahu. Nah singkat cerita, pagi-pagi gue pulang balik, gue matiin, gue tidur lagi bersama istri gue, dan biasa subuh gue online lagi. Saat gue lewat situ ada tukang ojek mangkal. Gue sempat berhenti di situ. Akhirnya gue tanya sama tukang ojek itu, bang, itu toko kenapa digaris polisi ya bang? Oh mas, kata tukang ojeknya, yang bikin gue kaget guys. Tukang ojek bilang, iya mas, soalnya kemarin siang-siang ditemuin orang yang punya toko ini gantung diri di lantai 2 tokonya. Orangnya gimana ya mas ya? Ini kan yang punya orang Cina ya kan. Gue bilang gitu guys ke abang-abang tukang ojek pangkalannya ini.
Iya mas, katanya kan memang punya orang Cina, ya kan. Masih muda nggak mas? Iya masih muda gitu kan. Saya kenal kok, ya kan. Bukannya bukannya kenal sih, pernah lihat gitu loh tukang ojeknya, karena memang kan dia kan kalau ngojek kan di situ, dan dia juga pernah nganterin yang orang itu ke pulang gitu ke rumahnya, dia juga pernah, makanya dia tahu. Akhirnya, memang kenapa bang? Kok lo nanya-nanya, kata tukang ojek Bangkalan. Enggak bang, semalam jam 2 malam gue nganterin orang berdiri di depan toko ini. Ah masa bang, katanya bilang gitu kan. Siapa namanya? Ini gue sebutin nama orderan. Iya bang itu namanya, katanya. Gue juga kaget. Akhirnya gue nggak bisa ngomongin apa-apa, dan alhamdulillah juga gue nggak kenapa-napa sampai sekarang gitu loh. Jadi cerita itu sampai sekarang gue masih ingat, sampai berbekas gitu. Dan memang sih guys, nggak mengganggu dan nggak masalah, cuma ya rugi juga, dibayar enggak. Helm ojol hilang, ya kan. Nganterinnya hampir 10 kiloan gitu kan, nggak sampai 7 sampai 8 kiloan gitu, ya kan, nggak dibayar gitu loh. Malam-malam pula lagi, ya kan, dan pulang sendiri lagi malamnya kan. Dengan situasi seperti itu, waduh gitu kan. Ya udahlah, buat jadi pengalaman aja. Dan pesan-pesan buat abang-abang ojol yang nonton video gue ini, gue saranin bang, kalau memang nggak kepepet banget, nggak kepaksa banget lo harus kerja sampai malam atau enggak sampai pagi, ya gue saranin lo nggak usah lah bang gitu, ya kan. Ngojol sampai apa ngalong-ngalong kayak begitu, ya kan, karena resikonya banyak. Ya satu, begal; kedua, geng motor; ketiga, orang jahat gitu loh. Cuma gara-gara lo pengen ngasihin duit 12.000, 13.000, sampai 15.000, tapi nyawa lo yang dipertaruhkan gitu loh. Dan orang rumah lo satu juga udah punya istri, atau enggak lo tinggal sama orang tua, dia juga kepikiran gitu loh. Udah malam tapi kok masih ngojek gitu loh. Dan kalau bisa sih subuh-subuh aja artinya bang, ya biar lebih safety, nyari duitnya juga aman gitu loh, ya kan. Dan mudah-mudahan pengalaman gue ini nggak ada, udah cuma gue aja gitu yang ngalamin. Memang sih nggak kenapa-napa gitu kan, gue baru ketemu itu, ya kan, bukan orang penjahat. Mungkin orang penjahat gue nggak mungkin balik lagi gitu loh ke rumah gitu kan, atau enggak nggak bawa motor gitu kan, gue dibegal tengah jalan, amit-amit gitu. Ya gitu aja. Masih banyak lagi sih cerita-cerita yang mistis, yang real, yang bener-bener pengalaman gue. Tapi next deh, next video. Yang suka dengan konten gue ini guys, lo komen, lo subscribe, dan lo share ya. Jangan lupa semuanya untuk mendukung channel gue ini, ya kan, semakin maju, semakin sukses, agar gue bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Oke guys, sekian dan terima kasih. Salam satu aspal.